Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, selamat pagi berkah dalam. Hari ini saya akan melanjutkan permenungan minggu yang lalu. Minggu yang lalu Yesus digoda, betul? Oleh iblis. Berapa godaannya? 3. Sekarang, dalam bacaan Injil hari ini, saudari-saudara menemukan tidak bahwa Yesus juga digoda? Menemukan enggak? Apa godaannya? Yang menggoda adalah bukan setan, bukan iblis, tapi yang menggoda adalah orang-orang terdekat yang dipilih oleh Yesus. Yakobus, Yohanes ini kan orang-orang dekat Yesus. Dekat karena dalam peristiwa-peristiwa penting hidup Yesus mereka selalu diajak, termasuk peristiwa transfigurasi ini. Nah, godaannya adalah melalui Petrus. Baiklah, jika kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Dan Petrus ora dong, nggak tahu apa itu yang dia katakan itu. Maka bagi saya ini menarik, karena rumusannya baik, tampaknya indah, tampaknya ya menyenangkan, tetapi itu bukan yang menjadi pilihan. Ketika Petrus melihat mereka bertiga, Yesus, satunya Musa, satunya Elia, betapa Petrus dan tentu murid yang lain mengalami kekaguman yang luar biasa. Melihat Yesus berubah rupa. Dan disebut dari Injil tadi adalah mereka menampakkan kemuliaannya. Kita tahu siapa Musa, tokoh perjanjian lama. Juga Elia, tokoh perjanjian lama. Musa membawa bangsa terpilih, bangsa Israel, untuk dibebaskan dari Mesir. Jadi membawa orang yang dipilih oleh Allah, yakni bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Sementara itu Elia adalah nabi yang menjaga bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tetap percaya kepada Allah. Saya teringat kisah Elia dalam Alkitab banyak terjadi, tapi yang saya ingat itu adalah begini. Kisah Elia adu kuat-kuatan dengan nabi-nabi Baal. Baal itu dewa-dewa. Artinya orang-orang atau nabi-nabi yang percaya kepada dewa-dewa. Dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Nah, Elia adu-adu itu bahasa Indonesianya apa ya? Tanding ya. Kalau memang yang kuat dikdai adalah Allahmu, nanti aku menyembah Allahmu. Kalau yang kuat adalah Allahku, nanti nyembahlah Allahku. Dan benar yang dipanggil Allah, siapa doanya yang dijawab? Bukan nabi-nabi Baal yang dijawab doa-doanya, tapi yang dijawab adalah doa-doanya Elia. Itu artinya Allahnya Elia jauh lebih besar daripada Allah-Allah lain, daripada dewa-dewa itu. Dan akhirnya bangsa Israel juga kembali percaya kepada Allah. Kedua tokoh nabi ini membawa, menjaga, dan juga merawat supaya mereka tetap percaya pada Allah. Nah, ketika dua nabi ini hadir dalam kemuliaan yang tadi kita dengarkan, mau mengatakan bahwa Yesus pun juga membawa keselamatan, menjaga keselamatan. Dan Yerusalem adalah tujuannya, di mana Yerusalem ini menjadi tempat penderitaan dan kematian Yesus. Perjalanan ke Yerusalem, perjalanan menuju penyelamatan bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus. Maka peristiwa transfigurasi itu mau menunjukkan kepada kita dan juga para pengikut Kristus yang lain bahwa Yesus akan mulia, dan kemuliaannya itulah yang juga akan kita lihat ketika dia akan datang kedua kali. Kapan itu? Akhir zaman. Maka Paulus tadi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan seperti ini. Sang penyelamat, yakni Yesus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia sesuai dengan kuasanya. Bayangan saya,
tubuh yang mulia yang seperti apa yang dilihat oleh Petrus dan 2 murid yang lain, yang juga kita percayai bahwa besok kita pun juga dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya, atau jalan seperti apa yang kita tempuh supaya kita juga boleh ambil bagian dalam kemuliaannya itu kelak. Masa Prapaskah mengingatkan kita bahwa jalan salib, jalan penderitaan, jalan kesulitan itu merupakan sarana bagi kita untuk menuju kemuliaan. Maka kalau kita merenungkan apa yang bisa kita buat, yang bisa kita perjuangkan supaya kita pun ambil bagian dalam kemuliaan yang dilihat oleh Yesus. Saya membayangkan seperti ini, saudara-saudara. Kalau ada iklan, ya kan, misalnya pemutih, ya, beli diolesi, kok ya kulitnya tetap ireng ya, wong dasarnya ya ireng ya. Lalu cari lagi kira-kira yang mandi itu bahasa Indonesianya yang mujarab. Itu kalau soal pemutih. Belum lagi soal apalah kesuksesan macam-macam hal. Sampai orang kadang bingung iklan mana yang benar. Dan sekarang seringkali kita mudah terbawa oleh iklan. Yang terakhir ini kan kasus Crazy Rich, orang kaya yang gila itu ya. Akhirnya kan kebuka kedoknya. Masih mengikuti beritanya? Jangan ditiru, itu flexing, pamer kekayaan yang ternyata didapat dari penipuan. Memamerkan itu kan menipu. Diperoleh dengan cara penipuan. Nah, kisah transfigurasi tidak seperti iklan. Yang dilihat oleh Petrus itu bukan iklan. Tapi itu kenyataan iman yang sudah dilihat oleh Petrus. Dan nanti kita akan lihat yang sama ketika Kristus akan datang kedua. Maka dalam masa Prapaskah ini, marilah kita menatap arah kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga hidup di dunia yang nyata, tidak di awang-awang, tidak hanya melihat Yesus yang berubah-ubah, tidak hidup dalam kesuksesan terus, tidak hidup dalam kesenangan terus, kegembiraan terus. Kadang-kala hidup kita juga down, terpuruk, bahkan juga kehilangan harapan. Maka baik masa Prapaskah ini untuk membaharui keyakinan kita. Ketekunan dan kesetiaan membangun sikap tobat dalam masa Prapaskah, jalan menuju kemuliaan. Dan saya percaya setiap di antara kita memiliki jalan salibnya masing-masing. Pikulah itu dan pandanglah kemuliaan Kristus, sukacita Kristus yang menguatkan kita dalam situasi-situasi seperti itu. Petrus dan para muridnya pun melihat itu juga sama. Tapi mereka juga diingatkan, penderitaan, penganiayaan yang akan dialami oleh mereka sungguh nyata. Namun mahkotanya adalah kemuliaannya. Kita yang hidup dalam zaman sekarang pun mengalami yang sama. Mungkin di antara kita juga yang ada yang sedang menderita karena iman, sedang disingkirkan, sedang dianiaya. Tetapi bertahanlah masa Prapaskah, masa emas untuk membaharui kesetiaan kita kepada Yesus Tuhan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri membaharui iman.